Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Abdul Nadif, lalu Fakhri Nuramdani, Ilman Syah, dan Hafidz Akbar. Nah, di sini kita akan mempresentasikan tugas based learning yang berada pada week 14-15. Di sini itu kita bertujuan untuk membangun lingkungan virtual machine berbasis Ubuntu. Jadi nanti mulai dari perinstalan, terus nanti kita juga ada pengaturan pembatasan akses, terus demonstrasi akses legal dan ilegal, sama analisis keamanan sistem operasi seperti itu. Seluruh demonstrasi yang dilakukan di sini dilakukan secara screen record langsung, lalu dari setiap user, dari setiap bagian mempresentasikan anggota kelompok sesuai dengan perannya. Oke, kita langsung saja lanjut ke video pembahasannya. Baik, yang pertama kita masuk ke penjelasan konsep dasar. Yang pertama itu ya ada penjelasan konsep virtual machine. Virtual machine atau VM adalah sebuah komputer virtual yang berjalan di dalam komputer fisik menggunakan software seperti VirtualBox atau VMware. Nah, VM memiliki sistem operasi, memori, dan storage-nya sendiri, namun tetap berbagi hardware dengan komputer utama. Dengan VM, kita bisa menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus tanpa saling mengganggu. Selanjutnya ada penjelasan sistem operasi multi-user. Sistem operasi multi-user adalah sistem yang dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Setiap user memiliki akun, hak akses, dan ruang kerja masing-masing. Contohnya adalah Linux, yang banyak digunakan pada server karena mendukung manajemen user dan keamanan dengan baik. Selanjutnya ada penjelasan user, group, dan permission. User adalah individu yang menggunakan sistem. Group adalah kumpulan user dengan hak akses yang sama. Eh, Permission yaitu menentukan apa yang boleh dilakukan user terhadap file atau directory. Nah, permission juga ada beberapa, yaitu yang pertama ada read, membaca, write, mengubah, dan yang terakhir execute, menjalankan. Permission ini membantu membatasi akses agar data tetap aman. Selanjutnya ada penjelasan prinsip less privilege. Prinsip less privilege berarti setiap user atau program hanya diberi hak akses minimum yang diperlukan. Tujuannya adalah mengurangi risiko keamanan, misalnya jika akun diretas dampaknya tidak menyebar ke seluruh sistem. Selanjutnya, alasan penggunaan VM untuk praktik keamanan. Nah, VM digunakan untuk praktik keamanan karena yang pertama yaitu aman, karena kesalahan tidak akan merusak sistem utama. Yang kedua yaitu terisolasi karena serangan atau malware tidak akan menyebar. Lalu mudah direset atau bisa kembali ke kondisi awal. Lalu mendukung simulasi nyata seperti server dan jaringan. Karena itu, VM sangat cocok untuk pembelajaran dan eksperimen keamanan sistem. Nah, selanjutnya kita ke instalasi virtual machine. Yang pertama kita klik new, lalu kita kasih nama VM ini, misalnya namanya Ubuntu, Ubuntu 2. Nah, untuk ISO-nya kita menggunakan dari eh, praktikum sistem operasi yang telah disediakan. Nah, untuk OS-nya itu Linux, untuk OS distribution-nya itu Ubuntu, dan OS version-nya Ubuntu 64 bit. Nah, kita setup dulu untuk passwordnya. Nah, lalu ini adalah base memory, yaitu memori yang dialokasikan. Kita setup di 3 GB dan untuk CPU-nya kita menggunakan 2 CPU. Nah, ini untuk storage-nya. Ya, kita setup storage-nya misalnya di 10 10 GB aja.
finish. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah bisa di run ya, dijalankan. Kita close dulu karena mau kita set up networknya atau sinyalnya. Kita pakai eh, untuk networknya sudah terset, yaitu NAT. Kenapa pakai NAT? Karena NAT ini yaitu sinyalnya dari internal, jadi enggak dari luar, karena untuk keamanan yang lebih aman. Jadi sinyal yang dari luar tidak bisa masuk ke dalam, tapi yang dari dalam itu bisa eh, menjangkau ke luar. Oke, untuk networknya udah bisa dan sudah bisa dijalankan. Oke, baik. Jadi untuk selanjutnya, jika ada tampilan seperti ini, kita klik install Ubuntu. Dan pilih language, yaitu English US. Ini language untuk keyboard. Lalu kita klik continue. Dan ini normal installation. Download update file installing Ubuntu. Kita klik continue lagi. Dan kita klik install now. Continue. Dan ini kita pilih Jakarta. Where are you? Kita di mana? Kita di Jakarta. Pilih aja Jakarta. Lalu kita klik continue. Dan enter your name. Misal nama tadi Ubuntu. Dan passwordnya user. Juga user. Lalu kita klik continue. Nah, ini lagi proses penginstalan Ubuntu. Oke, instalasinya sudah selesai. Sekarang kita klik restart now. Kita klik enter. Dan akan keluar. Oke. Langsung kita masukin passwordnya tadi apa? User. Enter. Nah, sudah masuk ke Ubuntu-nya. Ini kita skip aja. Next. Done. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan penjelasan singkat kenapa sih ada password dan keamanan. Jadi password itu berfungsi untuk melindungi akun user agar tidak bisa diakses sembarangan orang. Di Ubuntu itu user administrator memiliki hak akses lebih tinggi dan menggunakan perintah sudo yang tetap membutuhkan password sebagai verifikasi keamanan. Dengan adanya password ini, sistem itu bisa memastikan bahwa hanya user yang berwenang yang dapat mengubah pengaturan atau data penting gitu. Jadi password itu pengaman utama untuk akun user di Ubuntu. Gitu. Selanjutnya kita akan mengetes apakah
kita akan mengakses terminal. Karena ini Ubuntu-nya sudah berjalan normal, kita akan mengetes akses terminal. Gitu. Kita klik ini, lalu kita ke terminal, dan kita akan mengecek identitas user aktif dengan cara mengetik UMI Ubuntu. Nah, ini tuh membuktikan bahwa kalau user itu udah aktif. Nah, usernya ini adalah Ubuntu. Begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan dari yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Nadif. Nah, di sini kita akan melakukan yang pertama adalah memperkenalkan dulu anggota kelompok kita ya, untuk yang akan dimasukkan ke sini. Jadi yang pertama itu ada saya, Muhammad Abdan Nadif, terus yang kedua ada Fahri, ketiga Ilman, keempat Apit. Nah, di sini itu saya akan berperan role-nya itu admin. Lalu Fahri itu sebagai user, Ilman itu sebagai guest, dan Apit itu sebagai guest. Nah, di sini kita akan membuat akunnya masing-masing terlebih dahulu. Kita mulai dari saya. Oh ya, sebelumnya untuk penjelasan lebih lengkap lagi, jadi yang admin itu punya full akses ke semuanya, dia bisa memberikan akses ke siapapun. Terus kalau yang staff juga sama, dia juga punya full akses ke suatu project yang memang diberikan oleh admin. Terus untuk guest itu nanti diatur sama, pasti dia akan lebih terbatas yang dia bisa lakukan. Cuma nanti di sini kita akan membuat aksesnya di tahap-tahap selanjutnya. Kita sekarang akan membuat usernya terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita akan membuat nama user beserta role-nya terlebih dahulu. Di sini kita pakai komen sudo add user, terus namanya siapa, admin misalkan sama role-nya admin_abdan. Sini kita masukin password dari user baru ini, kita masukin aja abdan 123. Abdan 123. Oke. Nah, di sini kita langsung yes, information correct. Nah, sekarang kita bikin lagi buat staff ya, buat Fahri. Staff underscore Fahri. Nah, seperti ini. Terus kita create passwordnya Fahri 123. Terus ulang Fahri 123. Yes, correct. Kita buat lagi untuk yang guest underscore Ilman 123. Ilman 123. Ya. Nah, terus kita lanjut ke yang terakhir ya, guys, Hafiz. Nah, Hafiz juga Hafiz 123, Hafid 123. Oke. Nah, yes, correct. Nah, di sini kita sudah membuat usernya. Nah, setelah kita membuat user, kita sekarang akan mengecek apakah user ini sudah benar-benar ada dan apakah kita bisa masuk ke dalam masing-masing user tersebut. Kita pakai komen su strip nama usernya. Misalkan kita admin_abdan. Nah, ini passwordnya tadi abdan 123. Oke, dan ini udah berubah ya, dari Ubuntu jadi admin_abdan. Berarti usernya udah berubah. Sekarang kita keluarin lagi, exit, kita cek yang Fahri. Staff underscore Fahri. Coba lagi. Fahri. Nah, ini kita masukin Fahri 123. Oke, udah masuk ke Fahri ya, berarti usernya udah berjalan dengan baik. Kita lanjut lagi ke guest Ilman. Oke, masukin Ilman 123. Nah, ini juga Ilman udah masuk, berarti udah berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita langsung exit aja. Cek yang terakhir ya, yang Apit. Feeds. Nah, di sini juga bisa Hafid 123. Oke, di sini Hafid sudah masuk. Sekarang kita langsung exit aja, baik lagi ke yang paling utama, rootnya. Nah, sekarang kita akan melakukan grouping sesuai dengan role-nya sebelum nanti dikasih akses mereka apa aja, kayak gitu. Sekarang kita akan melakukan grouping. Sebelum itu ada ini ya, hubungan penjelasan dulu. User nyata dengan jadi fungsinya buat apa sih dibuat user-user berbeda kayak gini?
Jadi user-user berbeda kayak gini tuh fungsinya untuk keamanan. Jadi kita tuh meningkatkan accountability sama audit security. Jadi apa yang dilakukan oleh user tuh kelihatan. Karena kan nanti ada lognya gitu. Jadi misalkan Fahri, terus Ilman, Hafiz itu kan punya aksesnya masing-masing dan apa yang mereka lakukan tuh ketahuan gitu. Oh, ternyata yang ngubah ini, yang ngubah ini kayak gitu. Jadi lebih aman dan auditnya nanti jadi lebih terlihat. Karena kan kalau misalkan satu user menggunakan satu akun yang sama, itu nanti kita nggak tahu siapa sih yang ngelakuin tindakan A, tindakan B, kan ke detect-nya hanya satu user aja. Sedangkan kalau ini jadi banyak yang bisa dilihat seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita membuat grouping. Nah, di sini fungsinya untuk nanti akan diberikan akses. Jadi, misalkan satu role itu kan bisa lebih dari satu orang, maka lebih bagus kita masukin ke grup agar nanti aksesnya tuh nggak perlu satu-satu, tapi orang yang berada di grup tersebut memiliki hak akses tersebut kayak gitu. Oke, kita langsung sudo group add. Sudo group add. Nah, sudo group add ini kita membuat nama si grupnya. Misalnya grup add kan kita ada 3 role ya tadi, admin, grup. Terus kita bikin staff group. Staff group. Terakhir kita bikin guest. Guest group. Nah, guest sorry. Lebihan. Oke, setelah kita membuat 3 grup ini, maka sekarang kita akan masukin setiap user yang sudah kita buat ke dalam masing-masing grup. Biar apa? Biar nanti itu dia terinclude saat kita memberikan akses kepada grup-grup tertentu. Nah, cara menggunakannya itu dengan komen sudo usermod strip ag terus nama grupnya, nama orang yang dimasukinnya. Kita masukin ya. Sudo usermod strip a kecil g besar namanya admin underscore group misalkan ya. Terus kita kasih namanya berarti admin underscore abdan. Nah, lanjut lagi di sini kita ubah ya jadi staff group staffnya Fahri. Nah, oke, sekarang kita kasih ke apa namanya si belum guys underscore group ini juga guys underscore Ilman, enter, boom. Oke, tinggal disayang Hafiz, oke, guys Hafiz, enter. Nah, dengan begini mereka semua sudah di satu grup yang sama. Contohnya Hafiz dan Ilman itu udah di satu grup yang sama. Sekarang kita akan memberikan akses kepada mereka dengan cara sudo mkdir dulu. Kita kan pengen bikin projectnya. Jadi sebelum kita memberikan akses, tentunya kita harus bikin projectnya dulu. Nah, kita bikin ininya projectnya dulu. Sudo mkdir kita anggap aja slash project gitu kan. Cannot create the project file exist. Oh, udah ada. Kita bikin yang beda aja namanya ya. Sudo mkdir slash project 1 gitu ya. Project 1. Nah, sudah mkdir slash project 1 ini kan berarti kita bikin file baru yang nama foldernya file project 1. Nah, gitu. Nah, di sini sekarang waktunya kita memberikan akses kepada orang-orang yang sudah terdaftar. Siapa aja sih yang bisa mengakses file ini kayak gitu. Nah, kita menggunakan yang pertama menentukan dulu ownernya siapa dengan menggunakan chown. Jadi kita pertama-tama kita sudo chown oh ya adminnya kita misalkan adminnya kita ini sekalian ya chown berarti nama adminnya siapa. Terus kita juga bisa ngasih langsung ke grupnya siapa. Misalkan adminnya kan Abdan ya. Nah, terus kita juga pengen staff group. Semua orang yang di staff group itu memiliki akses terhadap
project 1 ini. Nah, kayak gini. Nah, sekarang setelah kita memberikan ownernya kepada admin, abdan, dan staff group project 1, kita akan memberikan akses ke masing-masing role yang telah kita buat. Jadi kita kan membuat grup tuh secara urutan ya. Sekarang kita tinggal melakukan chmod untuk memberikan apa namanya memberikan memberikan hak akses dari masing-masing ownernya, masing-masing user chmod. Nah, di sini kita menggunakan 770. Nah, 770 ini apa? 77 itu berarti dia bisa read, write, sama execute. Kalau 0 berarti itu nggak ada. Nah, dapetin dari mana sih angka-angka ini? Nah, untuk read itu poinnya 4. Jadi misal kita masukin 4 di sini, maka dia cuma bisa read doang. Kalau misalkan kita masukin 2, maka itu write. Kalau masukin 1 itu execute. Itu kode yang yang sudah dibuatkan oleh si Ubuntu ini untuk akses. Jadi yang pertama ini untuk si adminnya dulu. Admin itu 7, dia bisa semuanya. Read, write, sama execute. Staff juga bisa read, write, execute. Nah, user ini nggak bisa nge-read, nggak bisa nge-write, nggak bisa execute. Kalau misalkan 0, kalau misalkan dia cuma bisa nge-read doang, maka 4. Tapi di sini kita 0 aja, biar cepat dan lebih jelas. Nah, 770 terhadap apa? Jangan lupa, terhadap file project 1. Project 1. Oke, nah udah beres. Sekarang waktunya apa? Waktunya kita pembuktian. Dilanjutkan oleh teman saya, Fahri. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba admin-adminnya. Jadi kita bakal ngetes ke setiap si user, apakah usernya ini mendapatkan akses apa tidak. Jadi yang pertama kita bakal ngecek si staffnya dulu, staff_Fahri, lalu passwordnya Fahri123, lalu kita masuk ke foldernya si yang tadi kita buat yang diberikan akses, yaitu file project. Nah, di sini Fahri bisa masuk ke dalam file project, berarti dia berhasil nge-read dan execute. Lalu kita exit, lalu kita cobain yang si guest. Kita coba si guestnya itu guest_Ilman, 123. Lalu kita masuk ke foldernya, yaitu folder project. Dan di sini bisa terlihat Ilman tidak dapat memasuki ke folder project tersebut. Lalu kita coba lagi yang update su_script guest_Hafid fit 123. Oke, kita masuk lagi ke CD project-nya. Hafid juga di sini tidak mendapatkan akses, jadi aksesnya denied. Jadi mengapa di sini ada yang mendapatkan akses, ada yang bisa mendapatkan akses dan ada yang tidak mendapatkan akses. Jadi karena sebelumnya di folder tersebut kita menyeting si yang punya akses itu hanya si staff. Si guest dia tidak memiliki akses untuk read, write, dan execute-nya. Sedangkan admin dan staff dia bisa melakukan apa saja. Oke, selanjutnya kita ke nomor 9, yaitu ada ancaman yang berhasil dicegahnya itu adalah berdasarkan pengujian pada nomor 8 tadi, sistem berhasil mencegah akses yang tidak sah, yang dimana user guest tidak dapat mengakses folder project sehingga kerahasiaan data dapat terjaga dan tidak dapat dibaca atau dimodifikasi oleh user tersebut. Selanjutnya ada risiko yang jika permissionnya salah. Jadi jika permissionnya salah pada folder itu,
diatur longgar, misalnya memberikan akses ke user lain, maka user guest dapat membaca, mengubah, atau bahkan menghapus data proyek tersebut. Nah, yang berpotensi menimbulkan kebocoran data dan kerusakan pada sistem. Nah, selanjutnya ada keterbatasan sistem permission Linux. Jadi sistem permission Linux memiliki keterbatasan karena hanya membedakan hak akses berdasarkan owner, group, dan others sehingga kurang fleksibel untuk pengaturan akses yang lebih detail dan banyak user. Selanjutnya yang ada potensi pengembangan keamanan. Yang dimana sebagai pengembangan sistem ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan ACL untuk pengaturan yang lebih spesifik. Sudah policy untuk membatasi hak administratif user, serta audit log untuk mencatat aktivitas dan mendukung proses audit keamanan. Jadi ACL itu adalah untuk akses yang lebih detail, sudah policy adalah kontrol hak admin, dan audit log adalah pelacakan aktivitas. Nah, selanjutnya sebagai penutup, melalui proyek ini kami akan mempelajari yang kami pelajari adalah bagaimana kita membangun sistem operasi multi user dengan menggunakan virtual machine serta menerapkan mekanisme keamanan berbasis user, group, dan permission sesuai prinsip least privilege. Nah, dalam hasil pengujian menunjukkan bahwa konfigurasi yang dibuat berhasil membatasi akses, di mana user staff dapat mengakses resource sedangkan user guest dia ditolak. Sehingga konsep keamanan dasar sistem operasi dapat diterapkan dengan baik. Nah, konsep ini relevan dengan implementasi pada server dan cloud nyata. Karena pengelolaan tersebut, hak akses user sangat penting untuk menjaga keamanan data dan mencegah penyalahgunaan hak akses. Nah, proyek ini dikerjakan secara berkelompok dengan pembagian tugas yang jelas, dan melalui proses ini kami mendapatkan pemahaman praktis serta pengalaman langsung penerapan keamanan sistem operasi. Mungkin sekian video proyek kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.